Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Lutfiah dengan NIM 2005782. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai konsep pembelajaran membaca pemahaman melalui strategi sensory image. Adapun media yang digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman melalui sensory image ini yaitu berupa PowerPoint dan teks deskripsi yang nantinya akan dideskripsikan oleh peserta didik. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mendeskripsikan dampak indera pada pengalaman dan pemahaman imajiner peserta didik tentang sesuatu yang dideskripsikan. Berikutnya ada indikator. Setelah membaca teks deskripsi ini, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi informasi teks deskripsi dengan organ indera dan pengalaman yang didapatkan dari teks deskripsi. Yang kedua, memanfaatkan pengetahuan latar belakang peserta didik dalam menyusun serta mengilustrasikan teks deskripsi yang telah dibaca. Adapun tahap pembelajarannya. Yang pertama, tahap prabaca. Pada tahap prabaca ini akan ada beberapa aktivitas. Yang pertama, pemberian apersepsi, tujuan, dan motivasi. Dalam apersepsi ini akan membahas mengenai pembelajaran membaca yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya oleh peserta didik dan pendidik. Selanjutnya ada tujuan, yaitu pendidik menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran. Yang ketiga ada motivasi, yaitu pendidik memberikan penguatan dan stimulus pembelajaran yang menyenangkan. Di sini pendidik memberikan motivasi mengenai pentingnya membaca. Selanjutnya ada proses membaca. Dalam proses membaca ini ada tahap menjelaskan, tahap tunjukkan, tahap diskusi, dan tahap presentasi atau tahap praktik. Di dalam tahap jelaskan ini, pendidik menjelaskan pemahaman mengenai sensor image. Kemudian pada tahap tunjukkan, pendidik memberikan contoh sensor image dari sebuah teks yang berjudul Parangtritis. Kemudian pada tahap praktik, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian peserta didik ini mengidentifikasi dan mengklarifikasi sensor image dari teks yang telah dibaca. Selanjutnya, peserta didik bersama dengan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi kalimat-kalimat mana saja yang termasuk dalam sensor image. Selanjutnya ada tahap pasca baca. Ada beberapa tahapan dalam pasca baca ini. Yang pertama, tahap penyamaan persepsi, di mana pendidik dan peserta didik memberi tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok dan memberikan ulasan. Kemudian, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran tentang sensor image dari salah satu teks deskripsi yang sudah dipresentasikan. Selanjutnya, ada pemberian LKPD sebagai instrumen penilaian. Di sini pendidik memberikan LKPD kepada peserta didik untuk pekerjaan rumah sebagai instrumen penilaian dan evaluasi. Kemudian tahap penutupan, di mana guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dan penguatan pembelajaran. Kemudian pendidik memberikan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan dibahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya, dan menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Adapun sasaran dari pembelajaran membaca pemahaman melalui strategi sensory image ini yaitu kelas 7 atau kelas 1 SMP. Selanjutnya ada simulasi pembelajaran mengenai pembelajaran membaca pemahaman melalui strategi sensory image yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah sehat, Bapak. Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak juga sehat. Bagaimana nih? Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, pastinya harus siap dan terus semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran,
Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pelajaran kita lancar dan diberkahi. Baik, pada KM, Elpani, silakan pimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Bagaimana KM? Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah Pak, hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar apa? Saya, Pak, saya masih ingat. Ya, silakan Mahira. Kalau pertemuan minggu lalu itu kita belajar mengenai cerpen, Pak. Betul. Apakah ada yang masih ingat apa saja unsur intrinsik cerpen? Saya, Pak, Ya, bagaimana? unsur intrinsik dari cerpen itu ada tema, tokoh, watak, latar, dan amanat, Pak. Bagus, tepat sekali jawabannya. Di dalam cerpen terdapat tema, tokoh, watak, latar, dan amanat. Amanat pada cerpen biasanya berisi pesan dari penulis kepada pembaca agar dapat mengambil manfaat dari kisah yang ada di dalam cerpen tersebut. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan pelajari teks deskripsi. Bapak akan menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran pada hari ini. Baik, di pertemuan sebelumnya, Bapak juga sudah menugaskan kalian untuk membaca dan mencari teks deskripsi. Apakah sudah membaca semuanya? Sudah Pak. Oke, bagus ya. Bentar ya, Bapak akan menyampaikan tujuan dan indikator pembelajaran dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mendeskripsikan dampak dari indera pada pengalaman dan pemahaman imajiner siswa tentang yang dideskripsikan. Lalu indikatornya itu adalah setelah membaca teks deskripsi, siswa dapat yang pertama itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi dengan organ indera dan pengalaman yang didapatkan dari teks deskripsi. Yang kedua adalah manfaatkan pengetahuan latar belakang siswa untuk menyusun serta mengilustrasikan teks deskripsi yang telah dibaca. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan indikator dan pembelajaran, dan kalian juga sudah membaca ya mengenai materi tentang teks deskripsi yang sudah Bapak tugaskan pada pertemuan kemarin. Nah, kenapa Bapak menyuruh kalian baca materi ini terlebih dahulu? Karena membaca itu sangat penting ya. Dengan membaca kita menjadi tahu apa saja. Baik itu materi pembelajaran seperti yang Bapak perintahkan sebelumnya kepada kalian, maupun pengetahuan-pengetahuan umum yang bagus untuk wawasan kalian nantinya. Seperti itu. Jadi Bapak harap kalian harus sering-sering baca ya. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit pematerian terkait teks deskripsi. Maka Bapak akan men-share screen dulu ya, sebentar ya. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Teks deskripsi itu adalah karangan atau teks yang melukiskan sesuatu sesuai keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan gambaran penulis. Lalu ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran sesuatu tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca inderanya. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca atau pendengar merasakan peristiwa yang ada di dalam teks. Dan yang ketiga, isi teksnya memiliki perincian bagian-bagian objek. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya mencari objek berdasarkan lokasi, sejarah, makna nama, dan pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian.
di mana berisi perincian bagian objek, dapat berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan merupakan bagian penutup yang berisi kesan dari penulis tentang hal yang dideskripsikan. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Iya, dari penjelasan tadi saya itu menemukan kata panca indera. Nah, panca indera itu apa sih Pak? Bagus pertanyaannya. Jadi begini, yang dimaksud dengan menggunakan panca indera itu adalah tujuan dari teks deskripsi itu adalah agar pembaca dapat merasakan apa yang terdapat di dalam teks berdasarkan pengalaman pembaca. Misalnya di dalam teks mendeskripsikan mengenai gunung. Nah, pembaca dapat merasakan menggunakan panca indera bahwa gunung itu seperti apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, dan apa yang bisa dirasakan. Baik, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan salah satu contoh teks deskripsi. Bapak akan share terlebih dahulu. Nah, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh teks deskripsi yang berjudul Pantai Parangtritis. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Baik, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompoknya sudah Bapak kirim di WhatsApp group. Silakan kalian lihat ya. Bapak juga sudah membagikan contoh teks deskripsi yang tadi dan juga LKPD per kelompok. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan tugas yang terdapat di dalam LKPD tersebut. Tugasnya itu, yang pertama itu kalian baca terlebih dahulu teks deskripsi yang berjudul Pantai Pink, Pantai Cantik di Lombok Timur. Kemudian kalian analisis struktur teks deskripsi tersebut, serta sebutkan dan jelaskan indera apa saja yang terdapat di dalam teks deskripsi tersebut. Hasilnya itu nanti tuliskan di LKPD yang tadi sudah Bapak kirim ya. Bapak akan memberi waktu 30 menit untuk pengerjaannya. Bisa dikerjakan dari sekarang ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, waktu pengerjaan sudah habis. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Jika sudah selesai, sekarang kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada yang mau mengajukan terlebih dahulu dalam mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2 mau, Pak. Ya, silakan kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Pak. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Angel, Hana, Rara, Dino, dan saya sendiri izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, ya, Pak. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Ya, baik. Untuk di sini kami sudah membaca salah satu teks deskripsi yang sudah diberikan oleh Pak Wandi. Ini judulnya adalah Pantai Pink, Pantai Cantik di Lombok Timur. Nah, di sini kami juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dalam LKPD ini. Kemudian di sini yang pertama ada menentukan struktur teks deskripsi. Nah, yang menjelaskan tentang struktur teks deskripsi ini adalah Hana. Oleh karena itu kepada Hana dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Alfani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi Pantai Pink, Pantai Cantik di Lombok Timur. Yang pertama itu ada identifikasi.
Menurut kelompok kami, bagian identifikasi itu ada di awal paragraf, yaitu Pantai Tangsi atau yang biasa dikenal dengan Pantai Pink merupakan salah satu dari 2 pantai di Indonesia yang memiliki pasir berwarna pink atau merah muda. Tak banyak pantai yang memiliki pasir seperti ini, bahkan ada yang bilang di Jawa, Kabupaten deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini, hasil diskusi kami yaitu Pantai Tangsi atau Pantai Pink memiliki hamparan pasir putih lembut yang berwarna pink. Warnanya yang pink ini diakibatkan adanya spons atau hewan porifera yang hidup di sekitar pantai. Pulau pasir atau biasa juga disebut dengan istilah pasir timbul. Selain memiliki pasir yang khas, salah satu pantai cantik di Lombok ini juga memiliki deburan ombak yang tenang serta air lautnya yang berwarna biru. Air lautnya sangat bersih, sehingga kita dapat melihat beberapa terumbu karang yang tinggal di dasarnya. Keindahan bawah lautnya dapat lebih dieksplor dengan kegiatan snorkeling atau diving. Keindahan tersebut lengkap juga dengan kehadiran bukit hijau yang cukup luas. Melalui bukit tersebut, kita dapat menyaksikan pantai dari ketinggian. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan di sini itu ada di bagian paragraf yang lokasi pantai cantik ini sedikit tersembunyi dan cukup jauh dari pusat kota dan aksesnya tidak semulus jalanan ibu kota. Karena jaraknya yang cukup jauh, untuk menuju lokasi ini memang tidak bisa dibilang mudah, terutama bagi yang tidak bisa membaca arah. Jalannya yang sepi, rawan membuat orang atau wisatawan ragu apakah itu jalan yang benar atau untuk menuju ke pantai. Akan tetapi, sepanjang jalan kamu akan disuguhkan pemandangan yang tidak akan kamu saksikan di tempat lain. Ya, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada Elvani. Baik, ya selanjutnya itu ada pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini kelompokkan kalimat-kalimat yang termasuk sensory image pada teks di atas tentang Pantai Pink. Nah, yang pertama kami ini menemukan lima kalimat yang mengacu pada sensory image. Yang pertama yaitu Pantai Tangsi atau Pantai Pink memiliki hamparan pasir putih lembut yang berwarna pink. Kemudian kalimat kedua, ketika air laut sedang surut akan muncul pulau pasir atau biasa juga disebut dengan istilah pasir timbul. 3. Selain memiliki pasir yang khas, salah satu pantai cantik di Lombok ini juga memiliki deburan ombak yang tenang serta air lautnya yang berwarna biru. 4. Air lautnya sangat bersih sehingga kita dapat melihat beberapa terumbu karang yang tinggal di dasarnya. Dan yang terakhir, melalui bukit tersebut kita dapat menyaksikan pantai dari ketinggian. Nah, itu kalimat-kalimat yang menurut kami mengacu pada sensory image. Kemudian yang ketiga, indera yang terdapat pada teks deskripsi Pantai Pink, pantai cantik di Lombok Timur itu ada beberapa indera begitu ya. Yang pertama ada indera penglihatan. Indera penglihatan ini terdapat pada 2 paragraf, di antaranya pada kalimat pertama dengan kalimatnya Pantai Tangsi atau Pantai Pink memiliki hamparan pasir putih lembut yang berwarna pink. Nah, indera penglihatannya itu terletak pada pasir putih lembut yang berwarna pink. Nah, ini berwarna pinknya termasuk pada indera penglihatan. Kemudian kalimat kedua, ketika air laut sedang surut akan muncul pulau pasir atau biasa juga disebut dengan istilah pasir timbul. Nah, indera penglihatannya terletak pada ketika air laut sedang surut akan muncul pulau pasir begitu. Jadi di sini terlihat begitu. Kemudian terletak pada kalimat kelima. Selain memiliki pasir yang khas, salah satu pantai cantik di Lombok ini juga memiliki deburan ombak yang tenang serta air lautnya yang berwarna biru. Nah, indera penglihatan pada kalimat ini terletak pada air lautnya yang berwarna biru. Nah, berwarna biru ini kan memperlihatkan bahwa indera penglihatan yang digunakan gitu, sehingga terlihat airnya itu air lautnya berwarna biru. Kemudian kalimat keenam, air lautnya sangat bersih sehingga kita dapat melihat beberapa terumbu karang yang tinggal di dasarnya. Nah, kalau di sini
kalimat yang mengacu pada indera penglihatannya, yaitu air lautnya sangat bersih. Kemudian melihat terumbu karang yang tinggal di dasarnya. Nah, di sini juga dipertegas dengan ada kata melihat. Melihat itu kan mengacu pada indera penglihatan begitu. Kemudian yang terakhir, kalimat ke-9, melalui bukit tersebut kita dapat menyaksikan pantai dari ketinggian. Pada kalimat ini indera penglihatannya terletak pada menyaksikan pantai dari ketinggian. Menyaksikan juga mengacu pada indera penglihatan karena menyaksikan itu kan termasuk dilihat begitu ya. Kemudian selain indera penglihatan, kami juga menemukan indera peraba. Nah, indera peraba ini terletak pada paragraf kedua kalimat pertama dengan kalimatnya pantai Tangsi atau pantai Pink memiliki hamparan pasir putih lembut yang berwarna pink. Nah, yang mengacu pada indera perabanya yaitu hamparan pasir putih lembut. Nah, kata lembut ini yang mempertegas bahwa ini adalah indera peraba karena dirasakan lembut begitu. Kemudian selain itu juga kami menemukan indera pendengaran. Indera pendengaran ini ada pada kalimat selain memiliki pasir yang khas, salah satu pantai cantik di Lombok ini juga memiliki deburan ombak yang tenang serta air lautnya yang berwarna biru. Nah, di sini yang mengacu pada indera pendengarannya yaitu di Lombok ini juga memiliki deburan ombak yang tenang. Deburan ombak yang tenang itu kan biasanya didengar begitu ya Pak. Jadi di sini mengacu pada indera pendengaran. Mungkin segitu saja dari hasil temuan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, bagus. Tepat sekali jawabannya dari kelompok tua. Kita beri apresiasi terlebih dahulu. Dari kelompok yang lain, apakah ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Saya izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Iya, menurut saya dan kelompok saya, kelompok 2 sudah menyajikan hasil diskusi dengan bagus dan juga lengkap. Dari pemaparan yang dilakukan kelompok 2 juga kelompok kami itu setuju dan saya rasa sudah benar, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Meira atas tanggapannya. Baik anak-anak, kita terasa waktu pembelajaran sudah hampir habis. Apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya mau, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, menurut saya, teks deskripsi adalah karangan atau teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan sesuai dengan gambaran penulis. Lalu, ada 4 ciri dari teks deskripsi, yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Lalu penggambaran sesuatu tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. Lalu berusaha membuat pembaca atau pendengar merasakan peristiwa yang ada di dalam teks dan isi teksnya memiliki perincian bagian-bagian objek. Lalu struktur teks deskripsi ada identifikasi atau gambaran umum, lalu deskripsi bagian, dan kesimpulan. Dari saya segitu, Pak. Ya, bagus. Tepat sekali ya kesimpulannya. Bapak sedikit menambahkan bahwa tujuan dari teks deskripsi itu adalah agar pembaca dapat merasakan apa yang terdapat di dalam teks berdasarkan pengalaman pembaca yang dapat dirasakan menggunakan panca indera. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya, kira-kira indera apa saja yang kita gunakan dalam pembelajaran hari ini? Dari yang saya lihat, itu semua panca indera, Pak. Ya, betul sekali Mahira. Jadi dalam membaca teks deskripsi dengan menggunakan strategi sensory image, ini kita dapat mengklasifikasikan struktur-struktur teks yang ada di dalamnya melalui pengalaman panca indera kita. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, Bapak akan memberikan tugas pada kalian berupa LKPD yang harus kalian kerjakan secara individu di rumah. LKPD ini sebagai bentuk pengayaan dan evaluasi nantinya. Bapak akan memberi waktu selama 1 minggu dan kumpulkan LKPD tersebut di Google Classroom yang telah Bapak buat sebelumnya. LKPD-nya sudah Bapak unduh di Google Classroom, nanti silakan kalian download ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau menyampaikan kesan dan manfaat dari pembelajaran hari ini?
Ya, silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan pelajarannya pun mudah dimengerti. Jadi memang betul teks deskripsi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui satu hal melalui pengalaman indrawi pembaca. Seperti itu Pak. Ya, tepat sekali. Terima kasih Hana atas tanggapannya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalian jangan lupa jaga kesehatan dan harus tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan membahas mengenai teks deskripsi. Sekian dari Bapak, silakan KM pimpin doa. Baik, Pak. Setelah pembelajaran selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya anak-anak, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Sensor image sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang sebuah teks. Di sini pendidik dapat menggunakan strategi ini kepada peserta didiknya agar peserta didik mampu menggabungkan skemata mereka dengan informasi dalam teks untuk membuat gambar dalam pikiran mereka. Gambar atau image di sini dapat mewakili semua panca indera, baik itu penglihatan, penciuman, rasa, suara, dan sentuhan. Ketika peserta didik membuat sensor image saat mereka membaca, itu akan membantu mereka dalam memahami dan lebih menikmati ceritanya. Maka dari itu, sensor image ini membantu para siswa untuk menyimpan peristiwa yang mereka baca dalam ingatannya. Kemudian, sensor image ini dapat membantu peserta didik untuk memanfaatkan semua panca indera mereka saat mereka membaca teks untuk mendukung pemahaman mereka. Sensor image juga berpotensi untuk meningkatkan kenikmatan dan ingatan peserta didik terhadap pengalaman membaca mereka. Sekian dari kelompok 2 kelas DIK 3A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.